Kita tanya jawab dulu ya, mumpung ada yang dikatakan tadi bahwa materi ahli. Jadi tolong jangan pertanyaan berulang ya, dan jangan juga terlalu memberi penjelasan kepada pemateri, langsung ke poin. Karena kalau terlalu panjang penjelasannya nanti si penanya, insya Allah tahun depan saya juga akan jadi pemateri. Langsung saja, tolong. Terus terang bahwa mungkin kita sering cerita tentang kebudayaan, tapi karena sudah banyak, saya kira hari ini kita mengingatkan kembali dan mendorong teman-teman bagaimana ke depan supaya budaya, khususnya budaya lokal kita bisa terpelihara. Pertanyaan yang pertama Pak, tidak panjang. Ini saya hanya mungkin konfirmasi terkait dengan misalnya keberadaan rumah pribadi yang menjadi cagar budaya. Bagaimana terkait dengan penganggaran untuk pemeliharaannya, dan bagaimana jika misalnya keluarga yang punya rumah itu masih ada dan tinggal di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin melalui kesempatan ini dengan adanya Bapak fasilitator kita, narasumber kita, terkait dengan yang sering dibicarakan masyarakat, dan ini saya kira perlu diluruskan terkait dengan keberadaan namanya Kasabandia Pak. Kasabandia termasuk Wan Soekarno, karena ini ada orang-orang tertentu yang selalu mengejar ini. Pertanyaan saya, apakah memang ini sebenarnya ada? Kalau memang ada, apakah ini bisa menjadi bagian dari cagar budaya? Itu yang ketiga. Ini terkait dengan tugas kami ini selaku kepala sekolah. Saya kira harapan kita semua tidak berhenti sampai di sini, karena yang terpenting adalah meneruskan informasi ini, mengenalkan kepada peserta didik kita, karena ini kepala sekolah, bagaimana dia mengenal sejarah yang pernah ada secara umum di Indonesia, Sulawesi Selatan, dan khususnya di Kabupaten Wajo. Ini juga mungkin perlu menjadi perhatian. Ini harapan kami dari sekolah, mungkin paling tidak di bidang kebudayaan ada sedikit program untuk bagaimana melakukan intervensi sehingga sekolah itu ada kesempatan mengunjungi situs-situs sejarah yang atau cagar budaya pada umumnya yang ada di Kabupaten Wajo. Yang kedua, kepada Bapak narasumber dari provinsi, terserah Pak, kami sering memikirkan untuk mendatangkan siswa termasuk ke Benteng Port Rotterdam itu, cuma kadang-kadang kami tidak tahu alurnya. Ya, apa yang harus kami lakukan? Mungkin sebagai syarat untuk datang ke sana. Terus mungkin sedikit bayangan terkait dengan pembiayaan kalau memang ada. Karena termasuk hari ini itu memunculkan niat saya untuk nanti mencoba membawa anak-anak kita ke sana. Karena jauh lebih bagus kalau dia bisa melihat langsung dibanding hanya melihat melalui internet. Karena rasanya ini yang kita mau, bagaimana anak belajar betul-betul kontekstual. Jadi saya kira ini penting, termasuk di Kabupaten Wajo saya kira perlu juga, karena ketika kita datang tukang kuncinya itu tidak ada, kan tidak bisa juga masuk. Nah, sementara kita mau betul-betul bersentuhan langsung, melihat langsung cagar budaya yang ada di secara umum di Indonesia Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak laki-laki berikan juga kesempatan. Akan diberikan kepada saya Najmia, Kepala SMP Negeri 2 Sengkang. Tadi telah dijelaskan cukup detail tentang cagar budaya Pak. Terima kasih atas pengetahuan yang diberikan pada hari ini, alhamdulillah. Namun saya tidak tersentuh ke situ terkait dengan pertanyaan saya pada hari ini. Namun
di Kabupaten Wajo ini Pak ya, ada rumah adat Atakai. Ya, rumah adat Atakai itu mungkin nantinya akan berapa puluh tahun, ratusan tahun yang akan datang, kalau misalnya itu bisa dipelihara di daerah kita, itu akan menjadi sejarah buat anak cucu kita. Nah ini perlu orang Wajo bangga dengan hasil kerja bupati kita yang dulu itu, yang memberkasai sehingga adanya rumah adat ini di Atakai dari beberapa unit ya, unit rumah di sana. Mungkin melalui kebudayaan ini ya bisa bukan cuma kami saja, kami sebagai orang Wajo itu merasa prihatin dengan kondisi rumah adat kita yang di sana. Ya. Kemudian bukan cuma kami saja, hampir seluruh masyarakat Wajo sangat menyayangkan apabila ada pembiaran. Ya. Mungkin itu bisa diangkat atau dipelihara atau semacamnya lah, atau ada semacam perhatian dari masyarakat adat yang juga nantinya akan menjadi pusat budaya Kabupaten Wajo. Karena itu yang bisa kami banggakan selain daripada Danau Tempe kita, kemudian tadi situs budaya dan lainnya itu yang kita banggakan sebagai orang Wajo. Hanya itu barangkali lewat forum ini ya bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya sampaikan, Pak Ibu, rumah adat Atakai itu belum masuk cagar budaya. Karena cagar budaya memiliki nilai sejarah di atas 50 tahun. Apalagi rumah adat Atakai itu hanya duplikat daripada Soraja datang di Bali. Ya, kita tidak tahu apa sesungguhnya Soraja datang di Bali. Dan yang kedua, bangunan yang ada di Atakai itu kalau mungkin saya katakan baru sekarang milik pemerintah. Makanya dulu tidak dipelihara karena itu adalah swadaya masyarakat yang diinikan, dan nomenklaturnya saya pernah mengajukan anggaran 2 miliar tapi tidak bisa dilaksanakan. Karena siapa pelaksananya? Karena itu bukan milik pemerintah, tidak bisa diarahkan pemeliharaan. Baru sekarang mungkin diserahkan kepada pemerintah daerah karena ini milik rakyat. Karena uang rakyat semua dulu yang dipakai, kumpul-kumpul ya begitu sampai selesai itu kan bekas untuk pameran dulu, pameran pembangunan. Makanya terbengkalai karena sudah tidak ada pameran pembangunan. Dan seperti sedia kala waktu Pak Harto masih ada, maka diadakan pameran pembangunan lewat di situ. Nah, saya kira itu jadi untuk Atakai kita dulu tidak bicara tentang itu. Ada hal yang terpenting bagi kita, yaitu 2 bangunan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu masuk. Bangunan cagar budaya yaitu SD, SMP, dan keuangan dan perencanaan itu masuk dan tidak boleh dirubah-rubah. Dan sampai sekarang hari ini kita tidak merubah, berikan perubahan. Dan nanti akan penjelasan oleh Pak. Ya. Jadi saya kira ini 2 pertanyaan kita batasi dan kita mau satu dari Korwil ya. Kabupaten Wajo mendengar tadi penjelasan dari pihak cagar budaya. Alhamdulillah Pak, terima kasih atas penjelasan yang memberikan edukasi tentang cagar alam. Cagar berarti bukan cakar, cagar budaya. Ya, saya respect sekali. Saya sangat berkeinginan, terutama pihak Dinas Pendidikan kan telah mengundang seluruh kepala-kepala SD di Kecamatan. Pengetahuan waktu bagi anak-anak SD berkunjung ke sana. Jangan sekedar mendengar. Orang mengenal budayanya orang melalui TV bisa, tetapi yang ada di lingkungan sendiri menyentuhnya pun tidak bisa. Untuk itu saya sangat harapkan melalui bidang budaya ada pemetaan, ada penjadwalan, dikasih per kecamatan untuk berpeluang berkunjung ke sana Pak. Karena anak-anak itu penting memahami.
Dan saya berterima kasih karena telah mengundang semua kepala sekolah di Tempe. Mudah-mudahan Tempe bisa yang menjadi pengunjung sekolah dasar dan SMP juga difasilitasi, Pak. Terima kasih, itu yang sangat penting. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu beri penjelasan dan memang namanya baru start, baru kita pendataan, dan insya Allah tahun depan bidang kebudayaan harus bekerja keras karena bidang kebudayaan sudah ada juga dapur di pendidikan, ada dapodik. Kalau kami punya dapodik ada 18 etam, 10 objek pemajuan kebudayaan, 5 cagar budaya, ditambah lagi pelaku-pelaku budaya, ditambah lagi dengan lembaga-lembaga budaya, ditambah lagi dengan struktur sarana prasarana. Jadi kalau mungkin di dapodik itu hanya sarana prasarana, guru, materi itu yang masih di dapodik. Tapi kami 18, dari 18 ini ada ribuan yang masuk di dalamnya, termasuk pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional salah satunya yang sudah diakui secara nasional, dan ini adalah Lipas Sape. Lipas Sape adalah warisan budaya tak benda dari Bajo dan masuk kekayaan intelektual komunal. Lipas Sape itu sudah bisa dimasukkan seperti di ini muatan lokal di SMK Partenung dengan malam pengantin itu malam apa? Ini kami melakukan penyelenggaraan pemuda. Nah, di studi kelayakan itu ada beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah masalah status pendidikan. Kemudian kedua, apa nilai pentingnya sejarahnya, budayanya, dan lain sebagainya. Kalau memang dia hasil kajian itu, hasil dari studi kelayakan itu memang layak, maka dilanjutkan dengan studi teknis. Studi teknis itu memperlihatkan tentang kerusakannya apa saja, yang apa yang harus dilakukan. Karena di situ sudah dijelaskan teknis-teknisnya. Istilah studi teknis atau studi kerusakan itu apa saja yang rusak dan apa yang harus dipertahankan, apa yang harus diganti dan sebagainya. Nah, berbeda dengan Masjid Pesora. Pesora itu dari awalnya menjadi dari dead monument, artinya monumen yang mati, artinya tidak bisa digunakan apa-apa, menjadi living monument. Sekarang sudah bisa dijadikan tempat sholat karena sudah ada atapnya. Nah, seperti tadi Bang yang dimaksud tadi, bahwa ketika rumah ini sudah dibuka, itu akan diapakan? Apakah tetap orang yang di situ tetap tinggal atau harus pindah atau keluar? Karena ini sudah dibantu oleh negara. Nah, ini sama misalnya di daerah Toraja. Toraja itu punya tongkonan kita karena memang dikosongkan. Jadi sudah kosong dan memang milik yayasan tapi sudah kosong. Di DKI Jakarta itu diberi apresiasi bangunan cagar budaya itu pajaknya dikurangi. Jadi misalnya pajaknya 1 juta menjadi 500.000 karena dia cagar budaya melalui proses penetapan. Jadi bukan lagi objek yang diduga cagar budaya, tapi objek yang betul cagar budaya melalui penetapan. Nah, itu. Jadi saya kira itu Pak ya, nilai pentingnya apa? Nilai pentingnya untuk apakah dia sifatnya penting terhadap nasional, regional, atau lokal? Kalau untuk lokal saya kira bupati yang bisa menetapkan. Oh, ini betul-betul bangunan ini punya sejarah panjang. Misalnya pernah salah seorang jenderal Jepang Belanda di sini pernah meninggal karena ditombak atau apa. Itu nilai sejarahnya misalnya. Kemudian nilai budayanya di sini pernah ada beberapa raja yang pernah melakukan ritual-ritual keagamaan dan sebagainya, dan raja itu mempunyai pengaruh yang sangat kuat yang sampai sekarang masih tetap dilanjutkan. Nah, itu misalnya nilai budayanya. Kemudian nilai ilmu pengetahuannya
Bagaimana rumah itu? Bagaimana bentuknya? Apa bentuknya betul-betul mencerminkan bahwa ini adalah adat dengan model-model semacam ini. Misalnya di timpa lajanya itu ada 3 misalnya. Kemudian rumah itu punya di atas hubungannya itu ada gambar-gambar bunga-bunga yang sifat rei, ya, bunga yang saling berhubungan. Nah, itu menandakan bahwa dari kejadian ilmu pengetahuan adalah rumah ini mempunyai makna bahwa ini sudah sudah memberikan filosofi terkait dengan kehidupan. Bunga-bunga sifat itu maksudnya adalah bunga yang hidup, kemudian dia ingin menginginkan rezekinya terus berjalan. Kemudian modelnya bagaimana rumah itu? Apakah rumahnya bentuknya adat terapnya begini, bahwa yang pernah dihuni oleh seorang raja? Nah, ini model-model rumah semacam ini bisa kita lihat. Taruhlah misalnya ada banyak kemarin itu yang terbakar ini di Bone, ya, bola soba itu. Kalau secara arkeologis sebenarnya bukan cagar budaya. Bukan cagar budaya. Kenapa? Karena dia sudah banyak perubahan, bahkan berubah sama sekali, total perubahannya. Pertama, dia adanya awalnya pembangunan rumahnya itu adalah Karengsigeri dulu waktu di sampingnya ini, kemudian dipindahkan ke Jalan Veteran, kemudian sekarang dipindahkan lagi. Dan bangunan kayu tidak akan pernah bisa utuh ketika dipindah-pindahkan, pasti rusak. Dan itu sudah 3 kali dipindahkan. Cuma nilai pentingnya yang ada di situ, sehingga disiapkanlah guru pelihara kemudian. Jadi tidak mesti harus dia harus 50 tahun. Tapi nilai penting, apa nilai pentingnya terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya? Contoh misalnya makamnya Gus Dur. Gus Dur baru meninggal tapi dijaga-jaga terus. Karena punya nilai penting. Ini orangnya NU yang mengusulkan. Kemudian Monas, Monumen Nasional, sudah dijadikan cagar budaya. Padahal waktu itu pembuatannya itu dia kan dibuat tahun 62, waktu itu belum sampai 50 tahun. Tapi punya nilai penting. Ya, jadi tidak mesti harus 50 tahun. Tapi sekurang-kurangnya 50 tahun. Nah, itu seperti itu. Ya, saya tadi nilai penting. Nilai penting yang berpenting. Jadi kalau memang nilai pentingnya sangat bisa mungkin dijadikan, ya silahkan. Tapi kajiannya yang harus kuat. Apakah dia sifatnya nasional? Ya, gitu. Jadi ada memang nilai yang harus kita lihat bahwa cagar budaya itu tidak semata-mata karena faktor usia dan sebagainya, tapi nilai penting. Saya sebutkan tadi nilai penting. Kemudian terkait dengan mau berkunjung ke Benteng Rotterdam, silakan menyurat saja lewat WA saja, tidak apa-apa, bahwa kami akan berkunjung sekian tanggal sekian orang. Ya, sebelum Benteng Rotterdam dijadikan BLU. Kalau BLU sudah diciptakan, BLU itu barang layanan umum, itu semua sudah serba uang. Karena BLU itu sifatnya menarik uang dari masyarakat, jadi harus membayar. Sekarang saja nih ketika ada event di dalam itu harus membayar. Sekian ukurannya, sekian kilo lebar, sekian. Ada konser-konser jazz misalnya, musik. Silakan menggunakan panggung. Yang tidak bisa masuk di sana itu hanya konser dangdut. Kalau jazz bisa, kalau dangdut tidak bisa karena biasanya goyang, musiknya juga sangat ingat-ingat sehingga dilarang. Tapi kalau untuk jazz dan sebagainya yang pop yang sentimental silakan. Jadi kalau Bapak mau silakan sekarang ini karena tahun depan sudah ada BLU, Badan Layanan Umum, dan itu uangnya nanti Pak yang ini langsung dikirim ke Kementerian Keuangan. Jadi bukan lagi ke kantong siapa-siapa, tapi dikasih saja nomor rekening ini ke sana kirim. Karena yang di BLU di Makassar ini, Selatan ini termasuk Leang-Leang dan Borobudur. Borobudur itu ditangani oleh 3 instansi. Pertama PT Taman Sari, kemudian itu yang mengelola uangnya itu. Jadi pendapatannya sebelum Covid itu Borobudur itu 250 miliar paling kurang didapat per tahun. Jadi
Kemudian kan yang ambil BUMN kan, PT Taman kan BUMN. Yang mengelola tiketingnya masuk. Kemudian yang mengelola borobudur-nya itu kementerian, teman-teman kita di sana yang bernama Kantor Balai Studi Konservasi Borobudur. Nah itu. Kemudian yang mengelola street vendornya atau pedagang kaki limanya itu oleh Pemda Magelang. Jadi ada 3 di situ yang mengelola. Benteng Rotterdam rencananya juga sudah seperti itu. Artinya disuruh untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin dengan hasil-hasil yang ada di situ untuk membiayai pegawai-pegawai sebelumnya. Karena Borobudur sendiri itu kan pegawainya lebih ribuan untuk PT Taman. Ya, jadi dulu kan ada istilah 750.000 ya satu kali masuk. Saya kira tidak benar. Ya, oleh Pak Luhut kemarin menyatakan bahwa sudah rame di BA itu di internet bahwa akan membayar kemudian ini untuk asing, tapi sekarang masih sekitar 50-an, 40 sekian 45. Jadi kami kalau saya masuk situ tidak bayar, alhamdulillah gratis. Saya cukup memperlihatkan saja kartu IAI Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia sudah bisa gratis. Ya, jadi itu. Kemudian di Prambanan juga begitu. Karena Prambanan adalah salah satu candi yang sudah sudah warisan budaya dunia, Pak. Jadi ketika Borobudur dan Prambanan, saya kira jawabannya sama dengan di tadi bahwa perlu kajiannya secara mendalam, ada studi kelayakannya, layak tidak untuk itu, dan ini saya kira tugasnya Pemda untuk itu. Tapi silahkan menyurat ke BPCB bahwa kami membutuhkan tenaga ahli untuk menganalisa itu. Maka turunlah para tenaga-tenaga untuk berdebat, mempertahankan pendapat terkait dengan cagar budaya itu. Ya. Jadi memang tidak mudah, apalagi kalau belum ditetapkan. Oh iya, Naksabandia. Begini, ya, terus. Saya pernah, Pak. Ini saya langsung menangani. Ada orang yang membawa jengkol. Dia dapatkan dari di jalan dekat rumah saya di Jalan Guntur Budi. Dia bawa di situ, dia komersilkan. Jadi dia bawa jengkol itu. Kemudian dia ketika ada orang mau lihat disuruh bayar. Jadi saya punya ini dari orang ini menjadi semacam ini, menjadi jengkol. Jadi dia bilang neneknya katanya menjadi jengkol. Ini dari Naksabandia. Dan saya bilang waktu itu kita periksa dulu. Memang kalau kita lihat fisiknya, Pak, kalau kasat mata memang kelihatan kayak model rambutnya kurangnya begini. Jadi kita masukkan ke laboratorium, kebetulan saya sendiri yang menanganinya. Itu rambutnya dari rambut, kemudian ada juga kemaluannya dan sebagainya. Kemudian kukunya ya itu terbuat dari, kalau Bapak lihat senar tenis, senar raket tenis itu yang dibelah dua. Itu yang dibelah dua, kemudian dibentuk. Kemudian kakinya terbuat dari burung, jadi ada burung yang itu. Di dalam isinya itu penuh dengan bekas gergajian. Jadi kulitnya itu terbuat dari kulit ayam. Halus sekali caranya, baru dibuat itu polisi yang bawa langsung ke kantor, Pak. Ya. Artinya dibuat-buat. Jadi jangan makin percaya. Jangan lagi percaya. Kalau kami percaya sama dibodohkan. Saya pernah, Pak, ada orang yang mau mengongkosi saya ke Jakarta. Orang dari Takalar, dia bilang, tolong Pak, beri saya semacam rekomendasi atau surat bahwa saya punya Naksabandia itu yang itu Naksabandia.
Saya bilang, dengan dasar apa saya mau buatkan? Dia bilang, buat ke saya, karena kakak saya menjadi seperti itu, selama ada buktinya. Silakan bawa ke sini, kita ukur berapa beratnya, berapa ini dan sebagainya. Setelah itu, kita tidak usah kasih uang Pak, ada yang anunya, ada yang anggarannya kantor kalau itu. Tapi dia tidak berani, karena itu akan dijadikan penipuan. Jadi di Benteng Rotterdam itu Pak, sekarang ada namanya mayat kering. Mayat, jadi ada kita punya mayat itu buku ini. Jadi modelnya begini dia. Mayat ada 2. Itu hasil sitaan dari Polairut. Yang Polairut tidak tahu mau diapakan ini mayat yang sudah jadi mumi, sehingga dia bawa ke kantor kita. Nah itu dari Mamasa dia, dari Mamasa, dan ternyata ini adalah kepala suku. Dan itu tiap hari, bukan tiap hari, artinya dalam 1 bulan itu kita harus konservasi. Cara konservasinya itu adalah dengan mengeringkan. Jadi kita simpan di matahari, tapi jangan langsung matahari langsung, tapi dia akan diberi kain dulu supaya kemudian kelembaban udaranya juga kita sesuaikan, suhunya juga kita harus atur. Kemudian kita beri semacam obat untuk supaya jangan, karena kapan dia basah dia akan berbau. Nah, itu. Jadi setiap ada orang yang melihat itu biasanya putar. Nah ini sudah berapa kali dipamerkan. Kemarin baru dipamerkan di G20 itu kemarin dibawa ke sana. Jadi mau bawa pakai apa nih? Karena apa dia pakai bawa ambulans nanti karena dia mayat. Terus dibawa pakai mobil biasa saja. Ini ada 2 di sana dan ini kita tetap rawat tiap hari, kita ukur dia punya kelembaban semua supaya kulitnya tidak terkelupas. Giginya masih teratur. Jadi dia bentuknya semacam begini. Itu gampang sekali kalau saya mau ini Pak, mau penipuan. Kemudian ini ada dan bayar mau. Itu namanya penipuan. Nah seperti saya sebutkan tadi ada beberapa yang terjadi bahwa di Benteng Rotterdam itu banyak saja istilah, ada orang-orang yang inilah, orang gila yang masuk biasanya. Ada juga bawa keramik dan sebagainya. Saya belum melihat, saya belum pastikan saya sudah keramik palsu kita bawa ini Pak. Kenapa bisa? Saya bilang coba begini, korek ambil kipas kita perlu sedikit begini. Jadi warnanya dulu hijau, cantik sekali hijau. Karena dikorek kayu itu kan kelihatan di dalam putih sebenarnya. Sebenarnya asli tetap hijau di dalamnya juga hijau. Ya, jadi dia cuma dicat, tapi catnya rapi. Gitu. Jadi jangan lalu dipercaya termasuk uangnya sama tadi kita bilang Soekarno. Oh iya. Sama dengan uang dulu ada namanya uang Brazil. Sampai uang Brazil dibilang apa namanya berapa peti serinya sekian segala jangan lalu dipercaya. Lebih baik yang biasa-biasa saja. Saya punya teman Pak mantan kepala BPCB tetap seperti itu perhatiannya. Padahal dia mantan kepala itu sudah meninggal, baru-baru meninggal. Itu terus menjadi. Saya bilang kami orang berpendidik kenapa begitu? Waktu itu saya masih sama-sama di Banten. Dia mengurus macam itu, anti cukup dan sebagainya. Ini sudah ada penghulunya di Jakarta. Ini begini, gimana? Itu jadi jangan dipercaya. Banyak orang di Benteng itu sudah banyak orang gula. Jadi pokoknya kalau ada begitu ya sidang, pokoknya jangan melibatkan saya. Tidak ada. Saya sudah mulai dari Banten, dari mana, dari Cirebon segala macam sampai ke Makassar sini. Belum ada yang sukses Pak. Semua harus kasih bodoh-bodoh saja. Ini baru kira-kira 1 bulan yang lalu datang notaris ke saya, notaris dari Palopo terkait dengan itu samurai. Saya bilang jamin, Bapak itu notaris jangan seperti itu. Itu hal yang tidak masuk akal itu. Itu jadi tidak perlu dijalani. Ya, jadi saya kirim saja Pak. Terima kasih. Demikianlah tadi kita dengarkan penjelasan dan materi, dan salah materinya sudah ada di tangan. Dan kalau mau koordinasi silakan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 27 kamar 7 ya, bisa di sana koordinasi.